depan pintu masjid, seberang masjid. Ini kan dulu sahabat sholatnya di masjid semua kan. Jadi kalau keluar dari masjid punya toko depan masjid itu menguntungkan. Ya, menguntungkan. Kenapa? Orang nggak usah nyari jauh-jauh, pulang dari sholat bisa belanja. Andai kata saya punya toko depan masjid, kemudian saya bisa jaga toko saya dan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Andai kata saya punya seperti itu, kemudian setiap hari saya untungnya itu 300 dinar. 1 dinar itu 1 juta rupiah kurang lebih. Dinar dulu ya emas. Jadi kalau 300 dinar berarti setiap hari 300 juta. Andai kata seperti itu tidak akan bisa membuat saya senang. Tidak akan bisa membuat saya senang. Saya lebih senang gak kerja seperti ini, karena saya bisa memfokuskan diri untuk ibadah semaksimal mungkin. Demi Allah, saya tidak mengatakan Allah mengharamkan kerja. Enggak. Kerja itu tidak diharamkan. Tapi saya pengen jadi manusia yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Manusia-manusia yang tidak dilupakan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Saya enggak mau jadi manusia-manusia yang lalai. Lam yatruk Abu Darda at-tijarah fahasba wa fahasab wa inna ma tarakat dunya wa radha an zinatiha wa zukhrufiha wa iktafa minha bilukmatin khashinatin tuqimu sulbahu wa thawbin safiqin yasturu jasadahu. Abu Darda itu hidupnya siap makan dengan makanan yang keras. Roti itu roti yang keras gitu ya, bukan roti yang empuk. Kalau sekarang makannya itu cukup nasi, yang berasnya itu beras harga sangat murah. Cukup luqmah, sesuap nasi sudah cukup yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya cukup makan untuk menyambung nyawa. Cukup makan nyambung nyawa. Pakaian cukup satu yang penting bisa nutup aurat. Siap seperti itu. Kalau berani niru begini nggak pakai Rasulullah silahkan. Tapi kalau nggak bisa jangan praktekan. Ini adegan berbahaya. Ini adegan berbahaya. Karena kalau sampai nyoba-nyoba niru hasilnya Rasulullah tambah dosa. Ya kan? Tidak ridho sama rezeki yang diberikan Allah. Hasilnya protes kepada takdirnya Allah. Kemudian nanti buat keluarganya hidupnya sampai enggak benar karena enggak dikasih nafkah yang benar, jadinya justru dosa. Kalau Abu Darda lain, beliau siap, istrinya juga siap. Jadi cepat. Ibarat orang keluar kota, enggak usah bawa pakaian macam-macam kan berangkatnya gampang. Enggak repot tas urusan macam-macam, tinggal berangkat. Wong istrinya diajak begitu siap, enggak seperti ibu-ibu zaman sekarang kalau tas gantinya enggak sekoper. Ayo, Bu. Diajak pergi keluar kota, gantinya banyak enggak? Banyak kan, spoper gitu kan. Coba kalau suaminya bilang, udah gak usah bawa ganti, berangkat enggak? Enggak berangkat, enggak bisa. Ini bengesnya, ini kudungnya, ini macam-macam semua. Makanya persiapan mau berangkat keluar kota mesti berangkat jam 10, jadi dia berangkat jam 3 sore. Gara-gara packingnya terlampau lama. Itu urusan dunia. Lah akhirat juga begitu. Akhirat ini kalau packingnya terlampau lama, mengemas dunia terlampau lama, nanti ke akhiratnya juga telat. Abu Darda enggak begitu, enggak mau bawa barang banyak-banyak, maunya yang enteng-enteng saja. Maka beliau bertekad, udah cukup dulu cari dunianya. Sekarang mau ibadah untuk mengejar ketertinggalannya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Naam. Waqat pada suatu hari nazala bi jama'atun fi latin syadidatil qurri fa qasiyatil bard. Suatu hari di malam yang sangat dingin, yang angin yang keras, beberapa orang bermalam di rumahnya Abu Darda. Mampir rumahnya Abu Darda. Untuk apa? Numpang tidur. Orang dulu tuh suka terima tamu. Mampir numpang tidur. Falamma hammu bin naum ja'alu yatasyawaruna fi amril luhuf. Faqala wahidun minhum ana adhbu ilahi wa ukallimuhu. Pada saat itu Abu Darda ngasih suguhan makanannya, makanan yang keras. Beras murahan gitu. Makanannya serba sangat-sangat sederhana. Dan tidak ngasih selimut. Malam dingin gak dikasih selimut. Akhirnya tamunya kedinginan, rapat. Ini enaknya gimana nih? Kita ngomong gak sama yang punya rumah ini? Kita gak dikasih selimut. Mang tamu itu kan berhak request ya. 3 hari itu boleh mengajukan permohonan. Kalau tamunya sopan, santun, beradab, tamu benar-benar dari luar
kota, perjalanan lebih dari 82 kilo, di situ punya hak gitu ya. Kalau bertamu ke rumahnya orang dipersilakan masuk, punya hak, minta sikat gigi, minta sarapan dan lain sebagainya. Itu yang punya rumah adabnya menjamu tamu tersebut. Malam dingin, enggak ada selimut. Akhirnya salah seorang di antara mereka memberanikan diri, ya udah saya yang ngomong sama Abu Darda, biar kita dikasih selimut. Hasilnya apa? Yang lain ngomong gini, jangan, udah enggak usah ngomong, enggak usah minta selimut. Yang satu ngomong lagi, enggak, saya mau ngomong minta selimut. Nih kalau enggak tidur begini ya enggak bisa tidur nih. Ya dinginnya luar biasa. Akhirnya wa madha hatta waqafa ala babi hujratih fara'ahu qad ittaja wa imra'atuhu jalisatun qariban minhu laysa 'alaiha wa 'alaihi illa thawbun khafif la yaqi min harrin wa la yasunu min bardin faqala ar-rajulu li Abi Darda ma araka bitta illa kama nabitu nahan. Masuklah ini orang tadi ke depan pintu kamarnya Abu Darda, berdiri di situ. Ternyata dari depan pintu kamar kelihatan Abu Darda lagi berbaring, istrinya lagi duduk. Ya, istrinya lagi duduk. Nah, Abu Darda dan istrinya itu cuman pakai pakaian yang tipis sekali. Kalau musim dingin kan mestinya pakai mantel gitu ya. Pakaiannya tebal. Ternyata pakaiannya sangat tipis. Sehingga tamunya heran, ini orang kok enggak punya selimut, enggak pakai baju yang tebal. Akhirnya nanya kepada Abu Darda, kok saya melihat kalian berdua, kamu ini tidur bermalam kondisinya kok sama dengan kami, sama-sama enggak pakai selimut. Terus ini kok rumah enggak ada perabotannya ya? Ini rumah ini enggak ada perabotannya, persis seperti ini ya. Ada perabotannya enggak ini? Ya, enggak ada perabotannya. Ini rumah kok enggak ada perabotannya? Maka dijawab oleh Abu Darda, lana darun hunak nursilu ilaiha tibaan kullama nahsulu alaihi min mata' walau kunna stabaqaina fi hadhihi dar syai'an minhu la ba'athna bihi ilaikum. Mohon maaf, saya punya rumah di sana. Saya punya rumah di sana, bukan di sini. Rumah saya di sana. Nah, semua perabotan itu kalau dapat perabotan langsung saya kirim ke rumah saya yang di sana. Kalau di rumah saya ini masih ada selimut atau yang lain, pasti udah saya berikan kepada kalian. Saya mohon maaf karena semua udah saya kirim ke rumah saya yang di sana. Tsumma inna faqala, Abu Darda kemudian berkata, inna fi nasluquhu ila tilka dar aqabatan kaudan al-mukhiffu fiha khairun min al-muthqil faradna an natakhaffaf min athqalina allana najtas. Rumah kami itu letaknya agak di atas. Jalannya itu licin, berat dan menanjak. Kalau kami enggak kirim dulu, enggak dipaketin dulu dari kemarin-kemarin, kalau saya mau main ke rumah saya yang ke sana nanti, akhirnya yang badannya gede, bawaannya banyak, bahaya bisa kepleset. Ya, bisa kepleset. Jadi saya kirim dulu biar nanti saya sama istri saya kalau berangkat ke sana enteng, ya, biar ringan, enak, cepet naiknya itu cepet, enggak repot. Tsumma qala lirrajul afahimta. Kamu paham enggak maksud saya? Kata Abu Darda. Paham enggak? Faqala na'am fahimtu. Ya, saya paham. Fajuzita khairan, dan semoga kamu diberi pahala yang banyak oleh Allah taala. Lah, ibu-ibu paham enggak maksudnya? Apa? Kenapa? Rumahnya di akhirat. Jadi Abu Darda mikirnya rumah akhirat, punya di dunia apa, kirim dulu ke akhirat. Jadi nanti kalau pindah rumah bawanya enggak abot. Kalau bawaannya banyak, kebanyakan pertanyaan, akhirnya enggak nyampe. Lan jenengan kudungnya berapa? Mau dikirim ke rumah yang di akhirat enggak? Gelangnya ada berapa, Bu? Gelang, anting, kalung, cuman misal. Kadang cincin ada 20 disimpan di lemari. Saya punya nih teman-teman yang kadang cincinnya sampai 20 disimpan di lemari. Makainya kapan? Ya wallahu a'lam, belum tentu dipakai. Gelangnya ada krempiong. Padahal kalau dibeginikan gelang sama kulitnya itu enggak matching ya. Udah kulitnya hitam, gelangnya kuning gitu ya. Dia aneh gitu ya. Jadinya aneh. Ini kalau orang yang pintar kan cepet-cepet saja ini dikirim ke yang di akhirat, bukan disimpan di sini. Kalau disimpan di sini, ibu meninggal dunia, maka dibuat ahli
ahli waris. Biar enggak jadi milik ahli waris, jadikan milik Anda di sana. Nanti ahli waris kasih yang lain. Kasih jatah juga, tapi yang kita untuk di sana ini kita siapkan dari sekarang. Kirim terus, kirim. Udah bisa mikir gitu belum? Kalau ngirim banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti nanti rumahnya di sana kira-kira gimana? Bagus atau kurang bagus? Kurang bagus. Nah, pengennya di sana rumah yang bagus atau yang jelek? Bagus. Jadi kalau pengen rumah yang bagus, kira-kira mulai sekarang ngirimnya yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Berarti kalau nanti milih kudung itu yang dikasihkan orang yang bagus atau yang jelek? Yang sudah bosan. Berarti nanti yang dikirim ke akhirat yang bosan, bosan. Begitu. Ini cara mikirnya sahabat gitu. Pinter ya. Pinter karena mikir akhirat. Memang kalau dipikir kita ini hidup berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata ya, rata. Ibu coba dilihat tabungannya ada berapa. Kira-kira nanti itu jadi warisan atau jadi milik ibu? Dilihat. Kalau pengen jadi milik ibu, ya sedekahkan. Ya, enggak usah semua, nanti bingung lagi. Gusti mboten gadah harta, stres. Jangan gitu. Pokoknya ambil yang kira-kira kita bisa hidupnya enggak gersuloh, tapi ada yang disedekahkan. Hidupnya enggak protes, enggak keluh kesah, tapi ada yang disedekahkan. Jangan nanti sedekah setelah itu keluh kesah. Kok orang yang ganti nih yo, tiwas tak sedekahke. Lah mbak kurang ajar nih. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Naam. Ya. Saya ringkas nih kisahnya Abu Darda. Ya, kisahnya Abu Darda. Di antara nasihatnya Abu Darda ya kepada seorang pemuda, beliau berkata begini, "Ya bunayya, udzukurillah fis sarra yadhkurka fid dharra." Duhai anakku, ingatlah Allah di waktu kamu senang. Nanti kalau kamu susah, kamu diingat sama Allah. Loh, gampang ya. Waktu senang ingat Allah, nanti waktu susah diingat sama Allah. Paham maksudnya enggak? Kalau waktu senang kita tuh enggak lupa kepada Allah, waktu kita susah tidak dilupakan sama Allah. Artinya pertolongan Allah akan segera datang. Kalau kita susah, pertolongan kok susah datang, berarti waktu kita senang juga kita enggak ingat sama Allah. Coba diingat-ingat. Kalau pas duitnya banyak, sedekahnya banyak atau enggak? Ya, waktu makan-makan gitu ya, ingat sama orang yang enggak makan apa enggak gitu. Ya, coba dilihat. Waktu kita sehat, seger, kita ibadahnya banyak atau biasa-biasa saja. Nah, kalau kita waktu seger ibadah bagus, waktu punya duit sedekah bagus ya. Waktu kita makan, ingat sama orang yang kira-kira belum makan, enggak dinikmati sendiri, hidupnya nyenangkan orang. Lah begitu dia susah, langsung Allah yang turun tangan. Beres, enggak ada yang enggak beres. Ingat Allah di waktu senang, nanti ketika kita susah diingat sama Allah. Duhai anakku, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang suka cari ilmu atau orang yang suka mendengarkan pengajian. Jangan jadi kelompok yang nomor 4. Kalau kamu jadi kelompok yang nomor 4, maka kamu akan binasa. Kelompok nomor 4 ini apa? Alim tidak, cari ilmu tidak, mendengarkan juga tidak, yaitu orang yang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. Udah bodoh, enggak mau cari ilmu. Nanti akan binasa. Duhai anakku, jadikanlah masjid itu sebagai rumahmu. Karena Rasul telah bersabda, masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Nah, ini diantara nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah nanti Rabu yang akan datang akan saya lanjutkan ya kisahnya Abu Darda karena belum selesai. Sedikit sebagai penutup setelah Abu Darda meninggal. Nanti cerita meninggalnya Rabu yang akan datang. Tapi sekarang saya ceritakan setelah beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, ada seorang sahabat yang mimpi melihat ada satu lapangan yang hijau ya. Lapangan rumput yang hijau, yang luasnya luar biasa. Di situ ada satu kemah yang sangat besar. Ya, ada satu gedung ya yang sangat besar. Kemah terbuat dari kulit, ya terbuat dari kulit yang bagus gitu, besar sekali. Haulaha ghanamun.
Di sekitarnya itu ada kambing-kambing, dan keindahannya itu belum pernah dilihat oleh mata. Jadi yang mimpi itu lihat, ini kok indahnya luar biasa. Gak lama kemudian dari balik kemah muncul seseorang. Ya, muncul seseorang. Kemudian ditanya, ini rumah ini milik siapa? Kebun-kebun ini milik siapa? Kambing yang banyak ini milik siapa? Dijawab oleh orang tersebut, miliknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini kan pedagangnya sahabat, konglomeratnya sahabat, milik Abdurrahman bin Auf. Fatala alaihi Abdurrahman minal kubbah. Dari dalam kemah itu muncullah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Ibnu Malik, ini karunia yang Allah berikan kepada kami, karena kami suka mengajarkan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, suka menghafalkan Al-Quran. Ini yang Allah berikan kepada kami. Tapi coba kamu naik ke atas bukit itu. Kamu naik ke atas bukit. Kalau kamu naik ke atas bukit, kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu pikirkan, belum pernah terbayang di dalam akal pikiranmu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Faqala Malik, waliman dzalika kulluh ya Aba Muhammadin. Maka tanyalah Ibnu Malik yang mimpi ini, di balik bukit itu karunia yang besar itu punya siapa? Dijawab, itu punyanya Abu Darda. Itu punyanya Abu Darda. Karena di dunia dia tidak mau dunia, sama Allah di akhirat diberikan karunia yang luar biasa. Nah, kira-kira kita nanti di akhirat dapatnya apa ya? Ayo. Pengen enggak? Pengen toh? Jadi sekarang udah mulai mikir rumah masa depannya, kira-kira mau dibangun model bagaimana? Nah, pengen enggak? Pengen ya? Nah, itu pulang dari sini bangun rumahnya masing-masing. Insya Allah matinya nggak cepet-cepet, nggak. Bangunnya belum selesai kan? Butuh waktu yang lama biar bangunnya rumahnya bagus. Panjang umur dulu, bangun yang bagus, nanti baru mati. Gitu ya Bu ya? Iya, baru mati. Setelah panjang umur, apa mau hidup terus? Kan nggak mungkin. Insya Allah ini dapat saya sampaikan. Doakan belakang sini, insya Allah kalau saya ada rezeki nggak lama lagi mau saya bongkar. Ya, bongkar di tingkat, biar nanti ibu-ibu kalau pengajian itu bisa lebih enak. Kalau pas Jumat malam kan nggak cukup tempatnya, sampai sampai ke jalan gitu ya. Nah, kalau bisa belakang ini dinaikkan, nanti insya Allah jauh lebih enak. Mau Bu pengajian di atas? Mau? Kapan? Besok? Emangnya sulapan apa? Insya Allah ya, doakan ya. Doakan dimudahkan sama Allah. Kalau dimudahkan nanti insya Allah bulan Maulid mau saya mulai, insya Allah. Mau? Nawaitunya apa kalau mau? Hah? Oh yakin, sudah yakin pasti. Nawaitunya apa? Nawaitunya pengen bangun rumah di akhirat. Jadi nawaitu biar nanti ini jadi celengan akhirat. Saya kan sering ngomong sama ibu-ibu, jenengan punya rumah, jangan sampai rumahnya nganggur. Saya itu paling gelo, sedih kalau lewat rumahnya orang yang rumahnya gede-gede gitu ya, tapi cuma dihuni 5 orang, gak ada kegiatan apa-apa. Itu mubadzir. Mana rumah besar gak ada kegiatan. Kalau rumah besar ndak ketang sebulan sekali, selapan sekali ada kumpulan sama tonggo-tonggo, sama dulur-dulur, tapi bukan kumpulan makan-makan, bukan ya. Kumpulan baca Al-Qur'an ya kan. Kumpulan zikir bersama. Setelah itu makan ndak jadi masalah. Ada barokahnya insyaallah rumah tersebut. Nah, rumah ibu buat barokah, walaupun kecil jadikan berkah. Minimal sama anak sama suami ya. Sama anak sama suami. Nawaitu pengen ngaji bareng. Ya, semaan Al-Qur'an, zikir bersama. Ada kegiatan, syukur-syukur sama tonggonya giliran. Ya kan, giliran apa? Baca Yasin lah minimal gitu. Baca Yasin keliling. Nanti rumahnya akan barokah. Ini saya unduh, enggak apa-apa rumahnya kecil ngunduh, sek-sekan nanti kan cukup. Ya, Rasulullah SAW itu pernah di rumahnya sahabat, rumahnya sak kotak, tapi buat 200 orang cukup. Aneh gitu. Jadi masuk itu enggak tahu rumahnya jadi besar atau orangnya jadi kecil ya. Enggak tahu. Memang aneh seperti itu, namanya barokah. Insyaallah nanti hidup kita diberkati oleh Allah. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Shadaqallahul azim. Terima kasih. Saya minta satu Fatihah biar niat saya itu diwujudkan sama Allah dengan mudah ya. Dengan mudah. Al-Adziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.